Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebi Ulandari, NIM 1914080031 dari kelas Tadris IPA Fisika B. Di sini, saya akan membahas mengenai biomekanika. Yang pertama yaitu pengertian dari biomekanika. Biomekanika berasal dari kata bio dan mekanika. Bio artinya hidup atau organisme yang hidup. Kemudian mekanika yaitu ilmu tentang gerak, penyebab gerak benda, dan ilmu permesinan. Kemudian biomekanika diartikan sebagai ilmu tentang gerak organisme hidup dan penyebabnya. Kemudian biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu manfaat dari biomekanika. Yang pertama, sebagai perancangan peralatan, perancangan layout kendali mesin dan stasiun kerja, perancangan tempat duduk kerja, acuan batas kemampuan pada materi handling, kemudian sebagai kriteria seleksi pekerja dan pelatihan. Nah, di samping ini merupakan bentuk contoh dari perancangan tempat duduk kerja yang merupakan salah satu manfaat dari biomekanika. Selanjutnya yaitu manfaat biomekanika di bidang kesehatan, yaitu yang pertama sebagai traksi leher, traksi tulang kaki, dan traksi kepala. Kemudian selanjutnya pembagian biomekanika. Yang pertama yaitu biostatik, yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Selanjutnya yaitu biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan yang berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup. Kemudian bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetik terkait dengan proses biotermodinamika. Selanjutnya yaitu hukum dasar mekanika yang menjadi analisis pada makhluk hidup. Yang pertama, hukum Newton pertama, yaitu tentang kelembaman, yang dipakai untuk mengukur suatu pengamatan. Benda bersifat mempertahankan keadaan. Semua benda atau objek akan bergerak bila ada gaya atau force yang mengakibatkan pergerakan. Kemudian selanjutnya yaitu hukum Newton kedua, yaitu gaya berbanding lurus dengan massa dikali percepatan. Apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Kemudian yang ketiga yaitu hukum Newton ketiga, yaitu mengenai aksi dan reaksi. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Kemudian klasifikasi konsep biomekanika. Yang pertama ada general biomekanik. Adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Kemudian, general biomekanik dibagi menjadi dua, yaitu biostatics dan biodynamics. Nah, selanjutnya yaitu occupational biomekanik adalah sebagai bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan. Tujuannya yaitu untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Selanjutnya yaitu gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Gaya pada tubuh dan di dalam tubuh, yaitu gaya pada tubuh yaitu dapat diketahui. Contohnya menabrak meja. Kemudian gaya dalam tubuh tidak dapat kita ketahui. Contohnya yaitu gaya otot. Selanjutnya yaitu gaya pada tubuh manusia ada dua, yaitu gaya pada tubuh dan dalam keadaan statis dan gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Nah, adapun gaya pada tubuh dalam keadaan statis adapun gaya tubuh dalam keadaan statis, yang pertama yaitu berarti objek atau tubuh dalam keadaan setimbang. Berarti pula jumlah gaya dalam segala arah sama dengan nol.
Jumlah momen gaya terhadap sumbu juga sama dengan nol. Sistem otot dan tulang dari tubuh manusia bekerja sebagai pengumpil. Kemudian yang bekerja dalam gaya tubuh dalam keadaan statis adalah hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Gaya yang bekerja pada tubuh diantaranya yaitu gaya gravitasi, gaya reaksi, dan gaya otot. Terdapat 3 kelas sistem pengumpil pada gerakan tubuh dalam keadaan statis. Yang pertama, kelas pertama yaitu titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Kemudian didesain untuk kecepatan gerak dan jangkauan gerak saat titik tumpuan lebih dekat dengan kuasa atau gaya berat. Kemudian, jika titik tumpuan lebih dekat dengan beban atau gaya, maka menunjukkan kekuatan. Ini merupakan ilustrasi dari pengungkit kelas pertama. Contohnya, pada kepala dan leher. Ruang atas bertindak sebagai gaya berat. Titik tumpuannya yaitu tulang belakang dan gaya ototnya yaitu leher. Gaya leher yang bertindak sebagai kuasa atau gaya otot menopang seluruh beban kepala, sehingga kepala dapat meregang dan berputar ke berbagai arah. Kemudian kelas kedua, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya pada tubuh yaitu ketika tumit menjinjit. Agar tumit dapat menjinjit dibutuhkan kaki bagian ujung sebagai titik tumpuan dan diberi gaya otot dari tumit ke betis agar betis dapat terangkat. Contoh ini juga termasuk ke dalam hukum kedua Newton, yang mana betis tidak akan terangkat jika tidak ada gaya yang mempengaruhi. Kemudian kelas ketiga, yaitu gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contoh pada tubuh yaitu otot lengan, yang menjadi titik tumpuan untuk dapat menahan beban yaitu siku, sedangkan gaya ototnya yang bekerja untuk mengangkat beban atau gelas yaitu otot lengan. Kemudian otot lengan yang bertindak sebagai gaya otot membuat tangan kita mampu mengangkat gelas, menggenggamnya dan memastikan gelas tersebut tidak jatuh. Ini adalah contoh dari otot lengan kelas ketiga pada otot lengan. Kemudian selanjutnya gaya pada keadaan tubuh dalam keadaan dinamis. Terjadi pada saat otot memanjang atau membendek untuk menghasilkan kerja, misalnya mengangkat beban dan dipindahkan pada satu tujuan. Pada gaya dalam keadaan dinamis yang merupakan penerapan dari hukum 3 Newton. Kemudian teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada makhluk hidup. Ini merupakan salah satu contoh dari bentuk keseimbangan benda tegar, yaitu petani memegang bambu tepat di tengah-tengah. Akibatnya gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh petani sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Dan ini menyebabkan petani lebih mudah membawa kedua keranjangnya. Kemudian prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu ini merupakan contoh yang mengangkat barbel. Nah, di sini titik tumpu berada di antara itu lengan disebut sebagai pesawat sederhana, yaitu pengungkit dari jenis ketiga, kelas ketiga. Kemudian selanjutnya ini merupakan contoh yang kedua, yaitu yang pertama pengungkit jenis 1. Titik tumpuan berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk mengadahkan kepalanya. Kemudian pengungkit jenis kedua, yaitu kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Kemudian pengungkit jenis ketiga, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Kemudian selanjutnya konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Jaring laba-laba terbuat dari benang sutera yang terbuat dari protein khusus yaitu skleroprotein yang dipancarkan dari dalam bentuk cairan. Kemudian skleroprotein merupakan sejenis protein yang dapat mengeras menjadi jaringan elastis yang kokoh saat mengalami kontak dengan udara. Kemudian sutera laba-laba mencapai kekuatan 20 kali lebih kuat daripada baja dan 2 kali lebih lentur daripada serit poliamide. Kemudian dapat diregang
diteregangkan hingga 31% tanpa patah, lebih lentur dari serat aramid, lebih halus dari rambut manusia, dan lebih ringan daripada katun. Kemudian selanjutnya biomekanika daya tahan terhadap beban mekanika. Yang pertama yaitu setiap jenis jaringan mempunyai kemampuan yang khas dalam menahan beban biomekanik yang datang kepadanya. Kemudian beberapa faktornya adalah yang pertama, konstruksi sistem otot rangka. Yang kedua, sifat bahan jaringan yang bersangkutan. Yang ketiga, kebiasaan atau latihan. Untuk pekerjaan mengangkat secara manual, dikembangkan recommended weight limit. Kemudian, beban mekanika yang terasa ringan, tetapi membani secara berulang dalam waktu yang panjang, dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada jaringan. Selanjutnya, aplikasi biomekanika di dunia kesehatan. Biomekanika membantu memperkecil, dan biomekanika diperlukan untuk mendukung tingkat kesehatan dan mencegah kecacatan serta untuk menjaga keselamatan. Kemudian, dengan menggunakan kelompok otot untuk setiap aktivitas perawatan, memberikan obat, mengangkat dan memindahkan klien, dan memindahkan objek, merupakan bentuk dari aplikasi biomekanika di dunia kesehatan. Selanjutnya ayat-ayat Al-Quran tentang biomekanika, yaitu ada Quran Surah Al-Qamar ayat 49, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Menurut tafsir Al-Muyassir, sesungguhnya kami menciptakan sesuatu dalam takaran yang telah kami takdirkan dan kami tetapkan. Ilmu kami telah mendahulunya dan kami menulisnya di Lauhul Mahfuz. Nah, maksud dari Al-Quran tentang biomekanika ini yaitu dalam surah Al-Qamar ayat 49 ini dia telah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu menurut ukuran. Nah, dalam biomekanika juga membutuhkan suatu ukuran yang teliti untuk dapat menghasilkan suatu aplikasi biomekanika yang memang berguna bagi tubuh. Demikianlah review tentang biomekanika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.